Mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang tidak sesuai, silahkan ditanyakan oleh Bapak Ibu sekalian. Silakan Bapak Ibu yang ditanyakan. Masih ada waktu. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Untuk bisa menjaga saat ini ada menjadikan aku itu ada salah di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap mazhab memiliki kitab induk, dan kitab induk ini adalah kitab yang dikonsumsi bukan orang awam. Jadi kalau kita baca kitab Al-Um nggak akan nyambung, Pak, karena kita tidak mengetahui pondasi mazhab Syafi'i. Sehingga kita perlu orang-orang yang mengetahui pondasi mazhab Syafi'i. Siapa itu? Murid-murid Imam Syafi'i. Seperti kita mengikuti Imam An-Nawawi, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Syihabuddin Ar-Romli, Imam seterusnya. Yang intinya murid-murid dari Imam Syafi'i. Baik murid langsungnya Imam Syafi'i, ataupun murid dari muridnya Imam Syafi'i. Jadi yang mudah bagi kita orang awam sekarang, kitab dasar fikih mazhab Syafi'i itu apa? Kalau yang bahasa Arab ada Matan Takrib. Kalau yang bahasa Arab ada Safinatun Najah yang ditulis oleh ulama Nusantara, Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Kalau yang terjemahan yang sudah ada di pasaran, bahasanya sudah mateng ya, Pak. Bapak baca kitab Al-Um walaupun terjemah, nggak akan paham. Saya saja yang sudah 14 tahun belajar agama intensif, susah memahami Al-Um. Karena Al-Um ini kitab bukan untuk mengamalkan mazhab Syafi'i, tapi kitab untuk mempelajari pondasi mazhab Syafi'i. Jadi orang yang mempelajari pondasi mazhab Syafi'i itu harus sudah selesai mempelajari mazhab Syafi'i dulu, baru mempelajari pondasinya. Dan itu seperti yang ditahqiq atau yang diseleksi oleh Dr. Rifat rahimahullah ta'ala, salah satu doktor profesor di Al-Azhar Mesir. Kemudian yang terjemah tadi apa? Kalau sekarang ini mudah, Bapak Ibu sekalian, ada buku fikih terjemah, judulnya Fikih Islam. Karya siapa? Karya Bapak Sulaiman Rasyid. Sulaiman Rasyid ini orang Lampung yang pertama kali belajar di Al-Azhar Mesir pada tahun 40 atau 50-an. Jadi Bapak baru lahir mungkin, beliau sudah selesai dari Al-Azhar Mesir. Aslinya orang Krui beliau, Syekh Sulaiman Rasyid. Itu yang menjadi rujukan kalau di Lampung. Kalau yang secara umum, ada buku fikih sholat warna ungu, Pak. Di cover depannya itu ada orang lagi sholat, berdiri, ruku, sujud, ya kan. Nah itu sesuai dengan mazhab Syafi'i. Jadi itu kitab fikih yang terjemah, yang bisa kita bawa kemana-mana. Kalau Bapak bawa Al-Um kalau punya saya di rumah itu, sementara ini baru jadi pajangan aja, Pak. 4 jilid harganya 2 juta waktu itu beli. Tapi jarang, bahkan nggak dipelajari di pesantren manapun, di perkuliahan manapun, Al-Um itu nggak dipelajari. Karena memang bukan kitab untuk belajar
fikih Syafi'i, tapi untuk mempelajari pemikiran Imam Syafi'inya di situ. Dan itu sulit. Kemudian dalam mazhab Hambali ada Al-Mughni. Punya teman saya, Ustadz Kafi Hamdan Al-Mughni. Karena beliau dulu belajarnya mazhab Hambali. Ada kalau tidak salah 15 jilid. Dan nggak mungkin kita mempelajari kitab Al-Mughni yang terlalu luas pembahasannya. Nanti cari yang mukhtasornya atau yang minimal seperti ini. Ini kan nggak lebih dari 200 halaman, Pak. Nggak lebih dari 200 halaman kalau fikih itu minimal selesainya bisa 3 tahun, 4 tahun kalau cuman seminggu sekali. Tapi kalau sebulan sekali, wallahu a'lam, dikalikan saja. Nah, itu diantaranya ya Pak Haji. Jadi nggak ada namanya mazhab NU, nggak ada namanya mazhab Muhammadiyah, nggak ada. Yang adanya 4 mazhab ini. Begitu. Ada yang lain? Masih ada? Silakan. Ya, ya. Kalau yang kita pelajari di sini ya Bu, nama kitabnya Al-Mukhtasarul Latif. Itu tidak sampai 100 halaman. Karyanya Syekh Abdullah Bafadol. Nanti kalau yang fikih sholat mungkin bisa tanya. Kemudian yang Tazkiyatun Nafs bisa tanya kitab yang dipelajari apa? Karyanya siapa? Pengarangnya mazhab apa? Itu boleh kita tahu. Kitab hadisnya misalnya yang dipelajari Ustadz Kafi di sini kan hadis Arba'in An-Nawawi, karya Imam An-Nawawi. Imam Nawawi mazhabnya apa? Syafi'i. Gitu. Iya Pak? Makasih. Ini saya pemahamannya terkait dengan teknis. Apakah saya ini atau tentang yang lain? Ya. Yang saya maksud itu, kan itu soal di teknis. Ada bisa mengatakan bahwa mampu tidak boleh menentukan. Tapi kan ada yang imam yang belum selesai Allah yang saya maksud ada nggak imam menangkap dari masing-masing. Dan memang ada tanggung jawab sholat tadi dan pelaksanaan yang tidak boleh menuruni imam ini mau dimana. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mendahulunya dalam gerakan apa Pak? Bisa apa dia rukun tertentu tidak boleh menuruni atau menyamai imam. Saya dengar dan saya memahami dari satu Ustaz. Allahu Akbar. Belum ngomong selesai dari imam. Begitu. Sudah selesai malam atau mulai dari imam. Ya. Ada nggak mazhab yang menjelaskan seperti ini dan mazhab anak? Baik, itu lebih ke oknum sih Pak. Jadi tata cara sholat kita saja yang sebenarnya belum mantap. Atau sebagian kita mengerjakan sholat terkesan terburu-buru. Kalau di dalam sholat itu takbiratul ihram dan mengucapkan salam yang pertama mendahului imam, maka sholatnya tidak sah dan juga bisa menjadi batal. Imam belum selesai salam yang pertama, makmum sudah selesai salam yang pertama, maka batallah sholatnya makmum. Ini contoh. Kalau selain pada takbiratul ihram dan juga ucapan salam yang pertama, semisal membersamai imam atau mendahului imam pada gerakan rukuknya atau i'tidalnya atau sujudnya, kalau tidak sengaja tidak mengapa. Kalau memang itu disengaja, maka makruh, bisa mengurangi kesempurnaan sholat. Tapi kalau mendahului dari gerakan selain takbiratul ihram dan salam dengan selisih 2 sampai 3 gerakan, contohnya imamnya ruku, dia sudah sujud yang kedua, maka itu membatalkan sholat. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa seideal mungkin mengikuti imam, bukan hanya berjamaah dengan imam, tapi seideal mungkin berjamaahnya.
Di antaranya untuk menyelesaikan komando atau takbir intiqal yang diucapkan imam terlebih dahulu, baru kita menuju rukun tersebut. Misalnya imam ruku, kita jangan ruku sampai imamnya selesai bar. Tapi imam sudah komando, Allah, jangan dulu. Tapi tunggu sampai bar. Imamnya sudah bar, habis, baru kita ruku, Allahu Akbar. Jangan salam yang pertama terlebih dahulu, sebelum imam salam yang kedua. Itu yang paling ideal di dalam melaksanakan sholat berjamaah. Di antara hikmahnya adalah untuk menghindari kemakruhan tadi, bahkan bisa membatalkan sholat. Dan yang kedua adalah yang diajarkan para ulama seperti itu. Sebagai makmum, jangan membersamai dan juga mendahului gerakan imam. Jadi tunggu bar saja. Toh walaupun kita duluan rukuknya dari imam, ataupun sujudnya duluan dari imam, kita nggak akan bisa salam duluan dari imam, kan? Ini kan ceritanya bukan anak kecil yang balap-balapan. Oh, aku udah sampai sana, aku belum, gitu. Aku sudah ruku yang kedua, dia baru ruku yang pertama. Enggak gitu kan. Jadi mungkin sebagian kita melaksanakannya itu terburu-buru. Atau sebagian kita memang tidak memperhatikan sholatnya dengan benar. Oleh karena itu, imam menjaharkan, mengeraskan bacaan takbir intikal, takbir perpindahan dari ruku, i'tidal, sujud, itu namanya takbir intikal. Walaupun dalam sholat zuhur asar kan imam mengeraskan. Tujuannya apa? Agar makmum mengetahui pergerakan imam dan tidak mendahului gerakannya imam. Jadi coba kita biasakan mungkin dari sholat zuhur nanti dan seterusnya. Sebelum imamnya selesai bar, jangan bergerak dulu. Jangan menuju satu gerakan dulu. Dan sebelum imamnya selesai salam yang kedua, jangan salam yang pertama. Ini kadang-kadang imamnya baru assalam, makmumnya udah warahmatullah. Udah sampai warahmatullah. Buru-buru mau kemana sih gitu kan ya. Nah, jadi kita rubah pelan-pelan. Ibu ada pertanyaan? Pas, baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari apa yang ditanyakan oleh Bapak Ibu sekalian, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama pada kesempatan hari ini membuka wawasan bahwa ilmu agama itu sangat luas. Terkadang yang menyempitkan adalah pemahaman kita. Ilmu agama itu sangat dalam, terkadang yang membuat dangkal adalah hati kita. Sehingga ketika kita melihat satu perbuatan yang berbeda dari yang kita lakukan, tanpa meneliti, tanpa mencari, tanpa bertanya ke banyak referensi, kita langsung mengatakan perbuatan itu tidak ada hadisnya, perbuatan itu tidak disunahkan, bahkan sampai ke statement yang ekstrim. Itu sesat, itu tidak benar, itu salah. Yang salah adalah kita tidak banyak belajar. Yang salah adalah kita kurang literasi. Sehingga kita belum bisa bijak sebagaimana para ulama terdahulu. Walaupun mereka berbeda pendapat, mereka tidak menyalahkan apalagi sampai mengatakan sesat saudara muslimnya satu sama lain. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Baik, Bapak, Ibu, inilah ketika kita duduk di majelis ilmu. Mari kita semangat terus untuk hadir di majelis ilmu. Majelis ilmu termasuk ibadah yang paling tinggi dari ibadah lainnya. Terima kasih. Kita tutup acara pengajian kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.